Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Pemeriksaan terhadap artis Sandra Dewi oleh Kejaksaan Agung pada Rabu 15 Mei untuk mendalami sejumlah aset yang diduga merupakan hasil korupsi yang dilakukan oleh sang suami, Harvey Muiz, termasuk keberadaan pesawat jet pribadi yang selama ini menjadi sorotan halayak. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Pejagung, Ketut Sumedana, dalam keterangan tertulis pada Kamis 16 Mei. Sumedana mengatakan tim penyidik mengejar informasi rinci mengenai jet pribadi tersebut, seperti tipe, kepemilikan, tahun perolehan, tempat penyimpanan, nama, hingga nomor registrasi. Lebih lanjut, dikatakan oleh Sumedana, jet pribadi Sandra Dewi tersebut dipastikan masuk radar penyidikan Kejagung untuk ditelusuri asal-usulnya. Penelusuran terhadap jet pribadi ini dilakukan mengingat Harvey Muiz juga dijerat tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Apabila dari hasil penelusuran didapati pemilik jet pribadi tersebut adalah Harvey, maka akan disita sebagai bentuk pertanggungjawaban TPPU. Untuk diketahui, Sandra Dewi menjalani pemeriksaan kali kedua oleh Kejagung pada Rabu 15 Mei lalu. Selesai menjalani pemeriksaan selama 10 jam, Sandra pun tak banyak menyampaikan pernyataan. Dalam pemeriksaan kali ini, Sandra menerima 40 pertanyaan dari tim penyidik Kejagung RI terkait kepemilikan harta. Melalui kuasa hukumnya, Haris Arthur, Sandra Dewi mengaku kelelahan sehingga tidak bisa banyak bicara selesai diperiksa terkait kasus dugaan korupsi PT Timah ini. Rekan-rekan media semua yang saya cintai, ya. Pertama-tama saya ingin sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya dari Ibu Sandra Dewi karena terkait pemeriksaan kemarin di Kejaksaan Agung. Karena beliau sangat lelah, capek banget, ya. Jadi beliau tidak sempat mengeluarkan satu patah kata pun kepada rekan-rekan wartawan. Jadi beliau diperiksa kurang lebih hampir 10 jam, ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, hampir kurang lebih 10 jam. Jadi pada saat selesai pemeriksaan beliau sangat lelah. Kita melihat wajah beliau sangat lesu, capek banget, ya. Beliau sampaikan, "Prof, saya kangen dengan rekan-rekan wartawan. Saya sadar, saya berada sampai saat ini dan saya pun besar karena." Keberadaan jet pribadi yang digunakan oleh Sandra Dewi dan Harvey Muiz saat ini tengah menjadi sorotan. Hal ini imbas dari kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat Harvey Muiz. Namun pengacara Sandra Dewi, Haris Arthur, menyatakan bahwa jet pribadi tersebut hanyalah sewaan semata. Hal ini disampaikan Haris saat melakukan konferensi pers pada Kamis 16 Mei di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Haris pun mengaku bahwa Kejagung saat ini masih melakukan pendalaman terhadap harta milik Harvey Muiz. Menurut Haris, sejak awal kliennya tidak mengetahui keterlibatan Harvey dalam kasus korupsi ini. Dikatakan oleh Haris bahwa Sandra Dewi dan Harvey memiliki kesibukan sendiri karena sama-sama sebagai pengusaha. Haris mengungkapkan pemeriksaan kedua Sandra Dewi ini masih untuk mendalami kepemilikan harta. Adapun harta tersebut yakni yang didapat Sandra sebelum dan sesudah menikah dengan Harvey. Jadi sudah pernah saya sampaikan, pesawat tersebut adalah sewa, bukan milik Pak Harvey. Ya, sekali lagi saya sampaikan, pesawat tersebut adalah disewa oleh Pak Harvey pada saat itu. Jadi bukan atas pemilikan dari Pak Harvey. Bukan atas pemilikan. Nah, itu yang saat ini sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung apa benar pesawat itu sewa atau dimiliki. Takut sih tidak, ya, tapi beliau mengurangi kegiatan di luar rumah, ya, mengurus anak-anak lah, ya, seperti ini. Artinya tahu nggak sih Prof, Bu Sandra sendiri dengan keterlibatan dari partai ini sendiri?
artinya tahu keterlibatan suaminya. Busannya itu tahu dari awal atau tidak? Sama sekali nggak tahu, kan saya sering katakan bahwasanya Pak Harvey dan Pak. Sejumlah aset milik Harvey Muiz telah disita oleh Kejaksaan Agung terkait dengan kasus dugaan korupsi PT Timah. Dari sejumlah aset yang dimiliki toko emas milik Sandra Dewi tidak luput dari perhatian publik. Namun toko emas tersebut tidak ikut masuk dalam daftar penyitaan Kejagung. Pengacara Sandra, Haris Arthur, dalam keterangan pada Kamis 16 Mei di Kebonjeruk, Jakarta Barat mengatakan toko emas tersebut sudah dimiliki kliennya sebelum menikah dengan Harvey, sehingga aset yang disita oleh Kejagung hanyalah kendaraan milik Harvey saja. Haris juga memberi klarifikasi soal kepemilikan jet pribadi yang selama ini digunakan Sandra Dewi dan Harvey. Menurut Haris, jet pribadi yang kini berada di Singapura itu merupakan sewaan. Lebih lanjut, Haris meminta publik untuk menunggu informasi terkini terkait kasus tersebut. Haris tak ingin ada penggiringan opini yang berdampak negatif pada kliennya. Prof, kemarin pemeriksaannya mungkin mengenai apakah dan beberapa pertanyaan yang diterima sama Ibu Sandra gitu kemarin? Kemarin sempat saya tanya beliau sekitar 40, kurang lebih 40 pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik. Seputar apa aja Pak? Terkait apa aja? Jadi pertanyaan disampaikan oleh penyidik kepada beliau. Harta beliau mana yang didapat, ya, pada saat beliau sebelum nikah, setelah menikah, ya, dan sampai dengan tahun di 2018 ke atas. Jadi saya juga mengapresiasi, ya, kepada tim penyidik, Pak Dirdik, ya, beserta tim Pak Jampitsus, karena saat ini benar-benar kejaksaan dengan sangat hati-hati, ya, sangat profesional melakukan penyidikan ini, ya. Mohon apa yang disampaikan oleh Pak Dirdik kemarin, itu kami apresiasi. Kenapa? Apakah ada perjanjian sebelum nikah? Ada, jadi sebelum nikah sudah saya pernah sampaikan ke rekan-rekan pada tahun. Kepemilikan harta milik artis Sandra Dewi dan Harvey Muiz saat ini tengah didalami oleh pihak Kejaksaan Agung atau Kejagung RI. Terdapat fakta bahwa Sandra dan Harvey ternyata memiliki perjanjian pisah harta. Terkait hal tersebut, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi dalam keterangan pada Rabu 15 Mei lalu menyatakan pihaknya turut mendalami hal tersebut. Menurut Kuntadi, pihaknya mendalami waktu pembuatan perjanjian apakah dilakukan sebelum atau sesudah pidana. Kuntadi juga berujar penyidik akan menguji kewajaran antara jumlah penghasilan Sandra sebagai artis dengan aset yang dimilikinya saat ini. Sejauh ini, Sandra Dewi masih berstatus sebagai saksi. Kuntadi pun enggan berandai-andai soal perubahan status Sandra menjadi tersangka nantinya. Ia menekankan penetapan tersangka hanya berdasar alat bukti yang ada. Itu sampai saat ini masih kita telusuri dan masih kita uji kebenarannya. Termasuk juga kita mendalami tentang sejauh mana perjanjian pranikah saudara SD ini, apakah benar dan apakah itu perjanjian yang dilakukan sebelum pernikahan itu terjadi atau memang dalam rangka untuk terkait dengan peristiwa pidana ini. Sehingga itu harus kita klarifikasi semua dalam rangka untuk menghindari adanya kesalahan. Sebagaimana kita ketahui, saudara SD ini pun juga memiliki penghasilan sebagai artis. Di situ kita juga akan menguji. Kita sudah punya data berapa tahun belakangan berapa penghasilan yang bersangkutan, dan itu akan kita uji apakah harta-harta yang dia miliki pantas atau wajar dengan aset yang dia miliki. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.